siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hati kami telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang boleh mendengarkan, mengikuti live ini, bahkan nanti juga yang siaran tunda, ketika mereka boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya, mereka boleh dijamah, diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Ya, shalom, selamat malam. Shalom Kita semuanya. bersyukur pada malam hari ini, walaupun kita seberapa orang pada malam hari ini, tapi kita mengucap syukur karena firman itu adalah menjadi terang bagi jalan kita. Bahkan firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi semakin kita banyak mendengar firman, membaca firman, merenungkan firman, kitalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Kita buka dari Lukas 23. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ya, mungkin malam ini kok judulnya kok bukan hari Paskah, tapi kok ini gitu ya. Ya, tidak kebetulan juga ini pembacaan Alkitab di 5 pasal, tapi ada sesuatu yang rindu yang saya dapatkan, yang rindu saya bagikan kepada Bapak Ibu yang boleh ikut pada malam hari ini. Saya akan bacakan Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lainnya selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji nama Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada banyak hal keteladanan yang Tuhan Yesus berikan di dalam yang kita dapatkan di sini, saudara. Ya, pada malam hari ini, bagi yang baru bergabung, kita buka dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, ya, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara, apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dari ayat ini? Ya, mungkin banyak hamba Tuhan yang memberitakan versi lain. Ya, sebagai hamba Tuhan, apa yang kita dapatkan itu yang kita sampaikan. Roh Kudus itu begitu kaya, saudara, begitu memperkaya kita setiap hamba-hambanya. Ya, makanya jangan pernah berkecil hati. Apapun yang kita dapatkan, ya, saya percaya ada tuntunan Roh Kudus, ya. Yesus berkata, ya, bayangkan saudara, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Jadi sudah tahu, ya,
Yang disalibkan ada 3, Yesus dan kedua penjahat. Jelas dikatakan di sini kedua orang penjahat itu. Ya. Dan yang lain, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Satu hal yang kita dapatkan, saudara, di posisi Yesus disalibkan, Yesus berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, sangat miris sebenarnya ya. Ketika Yesus disalibkan, ya kan? Yesus mohon ampun kepada Bapa supaya mereka diampuni. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya, saudara. Nah, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lainnya selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Apa yang didapatkan Tuhan Yesus dari orang banyak di sini, saudara? Orang yang banyak mengejek dia, saudara. Orang lainnya selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara, pernah nggak kita mengalami ketika kita mengiring Tuhan, ya, kita melayani Tuhan, ada banyak cibiran, ada banyak cemoohan. Saudara, Tuhan Yesus sudah melewati itu semua. Bahkan ketika dia disalibkan untuk dosa-dosa manusia, dia masih berkata di kayu salib, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dulu kita waktu belum bertobat, ya, kita katakan kita rindu, kita pengen membalas, saudara. Tapi ketika kita lahir baru, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada banyak sepertinya kita membalas, tapi biarlah pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Ya, di sini saudara, ketika mereka menyalibkan Yesus, apa yang dia katakan? "Ya Bapa, ampunilah mereka." Suatu keteladanan yang sangat luar biasa. Tidak usah kita balas, saudara. Yang kedua, di sini ejekan yang luar biasa. "Hei," katanya, "selamatkanlah dirimu." Ya, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Kalau engkau Allah, ya, kalau kau orang yang dipilih Allah, selamatkanlah dirimu. Di situ sangat mengerikan, saudara. Mungkin kita juga di dalam melayani, kau anak Tuhan, kenapa banyak permasalahanmu? Ayo dong, aturan kau. Ya, saya aja jarang ibadah, jarang baca firman. Iya kan? Persoalan saya biasa-biasa aja, tapi kamu ikut Tuhan. Saudara, ingat, saudara, semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang secara kebetulan. Di proses kita supaya kita masuk di dalam rencana Allah. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan ketika dalam keberkatan, ketika dalam kesehatan. Tapi ketika di dalam sakit, penyakit, di dalam pergumulan, masalah, keuangan, finansial, apapun, disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Karena mau tidak mau, di situ dia setiap hari memanggil Tuhan. Mau tidak mau, setiap hari dia di situ berseru kepada nama Tuhan. Termasuk saya, saudara. Ya, secara fisik, ketika saya terima Yesus, secara fisik saya jarang fit, ya. Tapi di situ saya tiap hari, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bagaimana Paulus memberikan teladan kepada kita ketika ada duri dalam daging? Berapa kali dia berseru kepada Tuhan supaya itu diambil. Tapi Tuhan katakan apa? "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna." Ya, ketika saya mendapat ayat itu, saudara, ya, saya akan terus melayani Tuhan apapun yang terjadi. Karena itu sudah komitmen seumur hidup, saudara. Ya, kontrak mati istilahnya. Itulah kerinduan-kerinduan kita sebagai anak Tuhan. Jangan mundur karena suatu persoalan, saudara. Bayangkan di sini, orang lain yang selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara, Tuhan bisa loncat dari atas salib itu. Karena dia adalah Allah. Tapi itu tidak dilakukan, saudara. Karena memang itu harus dia lewati. Masih ingat waktu di Taman Getsemani apa yang dia katakan? "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu.
Tapi kalau memang itu tidak berlalu, dia akan terima, berikan kekuatan. Makanya dia, waktu dia di Taman Getsemani itu saudara, disitulah masa-masa membangun kekuatan yang sangat luar biasa, membangun hubungan dengan Bapaknya. Ya, bayangkan dia membawa murid-muridnya untuk berdoa di situ. Murid-muridnya pun tidur, saudara. Bagaimana masa-masa itu dia alami, makanya dia katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, bagaimana dia menangis, bahkan mau mati rasanya, saudara. Jadi jika kita mengiring Tuhan, ada banyak persoalan, permasalahan yang kita hadapi, seperti mau mati rasanya. Saya dulu ketika sakit penyakit itu, beberapa kali mau mati, seperti mau mati. Tapi sampai saat ini, sebentar lagi ulang tahun Mas, belum saudara. Tuhan masih ada tugas yang harus kita selesaikan, makanya kita ada umur kita. Corona boleh berlalu 2,5 tahun kurang lebih, tapi kita masih ada sampai saat ini. Apa ejekan yang dia pertama? Hei, orang lainnya selamatkan, biarlah sekarang yang menyelamatkan dirinya. Saudara, ayat 36, belum selesai di situ. Dia juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur dan asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Saudara, bertubi-tubi. Ini namanya masalah datang bertubi-tubi. Kalau berkat datang bertubi-tubi, ya puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau masalah datang bertubi-tubi, dia diejek, dia diolok-olok di situ, saudara. Ya, itu. Yang pertama dia diejek. Yang kedua di situ, saudara, dia diolok-olok, ayat 36. Ya, yang ketiga, ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Wow. Menghujat, saudara. Menghujat. Saya nggak tahu lebih dalam artinya menghujat itu apa. Mungkin menghina, tadi mengejek, mengolok-olok. Ini menghujat. Kayaknya menghujat itu lebih parah ya. Dikatakan di sini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Waduh, ini berat, saudara. Selamatkanlah dirimu dengan kami. Yang pertama tadi orang mengejek dia, orang lainnya selamatkan. Yang kedua mengolok-olok dia, 36. Yang ketiga, saudara, ya menghujat dia. Bahkan dikatakan, bukankah engkau adalah Kristus? Ya, tadi yang kedua, bukankah engkau adalah Mesias, orang yang dipilih Allah? Ya, yang pertama orang lain diselamatkan, dirinya tidak bisa diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering juga, ya bisa jadi hujat ya, bisa jadi olok-olok, bahkan dihina orang. Tuhan Yesus sudah melewati itu semua. Jangan berkecil hati, apapun itu, saudara. Ya, saya ingat dulu penggembalaan ini. Yalah, katanya. Awal perintisan. Bagaimana itu gereja? Saudara, kita tidak pernah memanggil diri kita untuk jadi gembala. Ya, gembala itu kalau ada jemaatnya, kan gitu. Jadi di situ kita melihat, oh terima kasih Tuhan. Sampai saat ini bisa menggembalakan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terus berjalan, apapun kata orang, kalau Tuhan yang suruh, sama dengan ini saudara, dia harus menerima cawan. Ya, harus menerima proses itu, saudara, untuk menyelamatkan manusia. Proses kita apa, saudara? Ya, untuk juga misi, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita sudah lahir baru, pasti ada kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa, minimal keluarga kita, saudara. Ya, dari Yerusalem kita dulu. Ya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40. Tetapi penjahat yang satu menegur, yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau tahu juga, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Saudara yang di sebelah kanan mengatakan, kok enak aja kamu bicara seperti itu, kita layak menerima ini. Di ayat 42, ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sangat luar biasa, saudara. Jawaban penjahat yang satu itu, saudara. Kalau yang satu katakan, oi selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, bayangkan saudara. Suatu hal, penghinaan, ejekan, olokan,
ya yang dia terima. Apa yang terjadi saudara, ayat 42. Nah, banyak intinya ayat 42-43. Lalu ia berkata, lalu penjahat yang tadi yang merasa yang mengatakan kita patut menerima yang setimpal dengan perbuatan kita. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Suatu hal yang spektakuler kalau menurut saya di sini. Berarti dia percaya ketika Yesus itu mati pasti bangkit. Karena dikatakan di sini apabila engkau datang sebagai raja. Karena dikatakan ada Indri kan, inilah raja orang Yahudi. Saudara, kita melihat di sini hal yang luar biasa. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Kalau yang satu bilang, woi, selamatkanlah dirimu dan aku juga. Ya, dia mencari enaknya aja hidup itu, saudara. Padahal benar-benar dia dikatakan di ayat 33 orang penjahat, saudara. Berarti orang berdosa, orang penjahat. Mungkin kita ada juga seperti orang penjahat itu. Sudah napas pun di leher masih menghina Tuhan. Ya, napas di leher sudah mau koib, ya sudah koma, bertobat ya Pak, atau sudah ngos-ngosan pun diajak ke gereja, saudara, masih banyak alasannya. Ya, diajak beribadah, disuruh baca firman. Nah, kena seperti yang satu, saudara. Kalau yang satu dia sadar, kita layak menerima yang setimpal. Ketika kita di dalam masalah, dalam pencobaan yang kita alami, saudara, gak ada jalan lain datang sama Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Yes. Tapi yang satu ini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Wow. Ya. Sepanjang pelayanan kami banyak, saudara. Udah sakit, udah terpuruk, tapi masih mengeraskan hati, saudara. Nah, ini nih tipe satu yang saya nggak tahu persis yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu. Tapi orang kan selalu identikkan sebelah kiri itu kayaknya yang pemberontak gitu. Tapi di sini saya nggak ada baca yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi yang jelas mereka berdua yang digantungi itulah orang jahat, dikatakan di ayat 33. Saudara, ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari itu mereka akan mati, disalibkan. Dan ketika mati, saudara, makanya dikatakan selalu Pak Gembala ngomong, akan berada di alam Firdaus. Ya, belum langsung ke surga. Nanti masa penghakiman baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita pada malam hari ini kita menyadari segala perbuatan kita, dosa-dosa kita, atau seperti yang satu tetap menyalahkan Tuhan? Ya, sudah mau mati pun di kayu salib, tinggal berapa mungkin menit lagi sudah mau mati, masih dia di situ menghujat Tuhan, saudara. Ya, mengerikan. Seberapapun di antara kita yang mendengarkan ini, baik yang live dan siaran tunda, jangan keraskan hati kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Tuhan itu baik, dia tidak pernah salah. Pertolongannya selalu tidak terlambat. Amin, amin. Ya, Tuhan selalu menolong kita. Saya percaya Tuhan akan berkata kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini. Saudara, kapan? Hari ini. Hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti kematian itu bukan lagi yang menakutkan, saudara. Yes. Ketika kita menyadari seperti yang tadi penjahat yang satu, kita memang layak menerima setimpal dengan perbuatan kita. Tapi yang satu napas sudah di leher, tinggal berapa detik lagi selesai di kayu salib. Dia masih menghujat Tuhan Yesus, saudara. Pada malam hari ini jika ada yang mengeraskan hati, iya, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan keraskan hati kita. Akui segala dosa kita, akui segala perbuatan kita. Saudara, ayat 43, sesungguhnya hari ini, ingat, tidak kebetulan firman ini hari ini kita dengarkan Bapak Ibu. Hari ini
juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Amin. Amin.